Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anakku, hari ini hari Sabtu kita weekend. Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, meskipun kita di masa pandemi, tapi harus terus bersyukur. Apa yang harus kita syukuri? Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Bagaimana caranya bersyukur? Jangan lupa sholat 5 waktunya harus tepat waktu. Kenapa? Karena sekarang kalian diberi kemudahan sama Allah. Kalau dulu duhur kalian tidak bisa tepat waktu karena masih ada di sekolahan. Tapi kalau sekarang Allah kasih nikmat pada kita semua. Duhur ada di rumah. Jadi kita bisa sholat duhur tepat waktu. Asar juga demikian. Kalian banyak yang bolong. Kenapa? Karena masih ekskul, kemudian masih ini, kemudian masih les atau apa. Nah sekarang sama Allah dikasih kemudahan, asar ada di rumah. Jadi kita bisa sholat tepat waktu. Apalagi maghrib dan isya. Juga subuh. Karena apa? Karena subuh itu adalah diberi kenikmatan yang luar biasa sama Allah. Terutama apa? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah anak-anak, kemarin tugas yang pertama dan tugas yang kedua sudah saya terima semua dan sudah saya nilai. Alhamdulillah ada beberapa yang belum mengumpulkan, cepat dikumpulkan biar tidak terjadi seperti semester yang kemarin. Nah, terakhir kita sampai pada triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Yaitu angka-angka atau panjang sisi segitiga di mana ketiga sisi itu memenuhi teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita sampai pada KD yang terakhir di bab teorema Pitagoras. Sehingga minggu depan insya Allah kita sudah sampai pada bab yang baru. Yaitu sekarang kita menentukan perbandingan sisi segitiga siku-siku pada sudut istimewa. Kalau di buku paket silahkan dilihat halaman 36 sampai halaman 39. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, membandingkan sisi segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 30, 60, dan 90. Nah, 30, 60 ini adalah sudut segitiga siku-siku yang istimewa. Silahkan kalian lihat segitiga ABC. Kalau segitiga ABC itu adalah segitiga yang sama sisi, di mana panjang AB sama dengan panjang BC dan sama dengan panjang AB. Karena segitiga sama sisi, maka ketiga sisinya sama dan ketiga sudutnya sama. Jadi masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Kemudian saya tarik garis tinggi yaitu CD, di mana CD itu tegak lurus AB. Nah, sekarang kalian lihat segitiga ADC, di mana siku-siku di D, atau segitiga BDC juga sama siku-siku di D. Nah, sudut ACD itu sama dengan 30 derajat karena 60 dibagi 2. Nah, kita lihat sekarang segitiga siku-siku ADC, sudut A 60, sudut C 30, dan sudut D 90. Lanjut. Nah,
Itu keterangannya. Sekarang kita fokus kepada segitiga ABC di mana AB tidak diketahui, kemudian AC juga tidak diketahui, BC juga tidak diketahui. Nah, sekarang kalau kita misalkan karena sudut gini, kalau kita misalkan di depan sudut 30 derajat itu X. Nah, kemudian BC-nya itu kita misalkan dengan 2X. Nah, BC kita misalkan 2X. Perbandingan antara sisi di hadapan sudut 90 banding sudut 60 dibanding sudut 30 nanti. Nah, sekarang kita cari AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat, teorema Pitagoras, karena siku-sikunya di A, berarti di depan sudut A itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, kalau BC tadi 2X dan AB itu X, berarti BC kuadrat 2X kuadrat dikurangi X kuadrat. AC kuadrat sama dengan 4X kuadrat dikurangi X kuadrat. AC kuadrat adalah 3X kuadrat. Berarti AC adalah akar dari 3X kuadrat. Nah, bagaimana? Berarti kita pisah akar 3 dikali akar X kuadrat. Akar 3 itu tetap. Akar X kuadrat itu adalah X, sehingga AC-nya adalah X akar 3. Nah, bisa kita dapat perbandingan antara sisi sudut 90 derajat dibanding sudut 60 derajat dibanding sudut 30 derajat. Berarti yang 90 derajat tadi apa? BC. Kemudian yang 60 derajat itu di depannya sudut apa? Sisi apa? AC. Kemudian yang di depannya sudut 30 derajat itu sisi apa? AB. Berarti BC banding AC banding AB adalah BC-nya 2X. Kemudian AC-nya X akar 3 dan AB-nya X. Nah, semua ini sama-sama kita bagi dengan X. 2X bagi X itu hasilnya adalah 2. X akar 3 dibagi X hasilnya adalah akar 3. X dibagi X adalah 1. Sehingga perbandingannya BC banding AC banding AB 2 akar 3 banding 1. Jadi 2 banding akar 3 banding 1. Nah, sehingga kalau ada segitiga siku-siku istimewa di mana sudutnya 90, 30, dan 60, maka panjang sisinya mengikuti perbandingan ini. Jadi panjang sisi AB atau panjang sisi BC dibanding panjang sisi AC dibanding panjang sisi AB adalah 2 banding akar 3 banding 1. Dapatnya dari mana? Sudah dijelaskan barusan sama Bu Wiwi. Semoga kalian bisa menerima dan mengerti. Kita lanjutkan. Contoh soalnya bagaimana? Nah, yang pertama, segitiga ABC siku-siku di A. Panjang BC 10, hitunglah panjang AB dan panjang AC. Nah, gini. Karena ini segitiga siku-siku istimewa, sudutnya siku-siku di A, kemudian C 30 derajat, berarti sudut B adalah 60 derajat. Kenapa? Nah, karena sudut di dalam segitiga jumlahnya kan 180, sedangkan A 90, C 30.
Berarti 180 dikurangi 90 kurangi 30, ketemulah B 60. Nah, segitiga ABC ini berarti siku-siku istimewa, di mana didapat BC banding AC banding AB adalah 2 banding akar 3 banding 1. Perbandingan kemarin sudah kita dapat. Ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Kelas 7 semester 2. Itu kita sebelum kalian itu masih hidup normal, kita semua masih hidup normal, kita masih bersekolah waktu itu, kalian harus bersyukur. Nah, kelas 7 kita semester 2 sebelum negara api menyerang. Nah, sekarang kita diberi kenikmatan sama Allah, yaitu ada virus corona. Bagaimana? Semua ujian harus kita hadapi. Semakin tinggi pohon, anginnya pun akan semakin kencang. Nah, kalian harus bersyukur daripada anak kelas 7 yang sekarang. Kalian kelas 7 masih bisa masuk sekolah, disyukuri. Tapi yang kelas 7 sekarang juga harus disyukuri juga. Kenapa? Dalam sejarah, selama sejarah persekolahan, baik itu kakek nenekmu atau bahkan buyutmu, itu tidak ada sekolah yang seenak ini, yaitu bisa sekolah di rumah. Nah, zaman dulu homeschooling, kita namanya sekarang homeschooling, kita belajar sekolah di rumah. Buyut pun juga dulu gak mungkin lah ada sekolah di rumah. Ternyata di dunia ini semuanya mungkin terjadi kalau sudah Allah berkehendak. Kalau sudah Allah bersabda kun fayakun, apa yang terjadi, terjadilah. Nah, sekarang kita syukuri bapak ibumu adalah gurumu di rumah. Jangan membuat beliau tambah susah. Beliau sudah, bapak ibumu di rumah itu sudah susah, di mana keadaan seperti ini, cari ekonomi semakin sulit. Jadi tolong jangan membuat beliau-beliau itu semakin susah. Kenapa? Untuk hidup bahagia, nak, itu diingat-ingat nanti sampai kalian dewasa. Untuk hidup bahagia kuncinya hanya 2. Tidak ada lagi. Ndak perlu kamu pinter, cerdas, gini-gini. Hidup di dunia, kunci kebahagiaannya. Kalau kamu ingin bahagia, itu kuncinya hanya 2 hidup di dunia. 1, taat pada orang tuamu. 2, taat sama Allah. Sudah itu. Meskipun bapak ibumu ngomel, ya wajar bapak ibu ngomel. Siapa yang gak ngomel dengan keadaan seperti ini? Cari uang sulit, cari pekerjaan sulit. Nah, tapi kebutuhan juga terus meningkat, terus harus menyekolahkan anak di rumah yang membuat ibu-ibu, terutama ibu-ibu, stres. Mana harus mengumpulkan tugas anaknya, mana anaknya ndak mau mengumpulkan tugas, mana anaknya ndak mau sekolah. Jangan, nak, jangan menyusahkan orang tua kalian. Kerjakan sudah tugas. Kita kerjakan tugas kita masing-masing. Orang tuamu banyak tugas, lebih banyak tugas orang tuamu daripada kamu. Kamu hanya main game online seharian. Jangan ya. Terus berbakti, terus berbuat baik sama orang tua. Dengan salah satunya sekolah yang rajin di rumah, mengumpulkan tugas tepat waktu sehingga orang tua bisa bahagia. Kalau kamu membahagiakan orang tua, orang tuamu ridho, Allah pun juga akan ridho. Dan kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah sayang, apa yang tidak akan diberikan? Oke, kita lanjutkan. Nah, BC banding AB sama dengan, perbandingannya BC berapa? Oh, BC itu 2. Ya wis, berarti 2 per akar 3, karena AB akar 3. Gampang ini, kamu ini
perbandingan senilai. Sehingga BC-nya 10, AB-nya itu adalah tidak diketahui. Perbandingan BC2 per akar 3 kita kalikan silang sehingga ketemulah AB 5 akar 3. Ingat, sisi yang di hadapan sudut 30 pada segitiga siku-siku selalu setengah dari panjang sisi miring masing-masing, sehingga AB itu sama dengan setengah BC. Bisa sudah diterima? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang perbandingan sisi segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 45 derajat. Kalau ini di buku paket kalian adalah halaman 32. Menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kita lihat. Kalau kita memiliki segitiga sama kaki, yaitu ABC, di mana kakinya yaitu AB dan BC itu sama. Karena panjang sisi di kakinya sama, maka sudut di kakinya juga harus sama. Nah, kalau sekarang diketahui salah satu sudut di kakinya 45, berarti siku-sikunya 45, otomatis sudut A adalah siku-siku. Kenapa? Karena sudut di dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Kalau sudut B 45, sudut C 45 kan sudah 90. Berarti 180 dikurangi 90. Nah, kan sama dengan 90. Berarti sudut A adalah 90. Ini terjemahannya di sampingnya. Sudut C 45, kemudian sudut B 45, dan sudut A adalah 90. Kemudian BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kalau AC dan AB sama kaki, kita misalkan aja AC itu 1x, kemudian AB karena harus sama juga 1x. Maka perbandingannya adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat 1x kuadrat ditambah 1x kuadrat sama dengan 2 X kuadrat misalnya, sehingga BC adalah akar 2X. Nah, berarti perbandingannya BC banding AB banding AC, BC adalah akar 2X, AB 1X, AC 1X. Semuanya kalau kita bagi X sehingga tinggal akar 2 banding 1 banding 1. Tidak ada masalah ya. Kita lanjut. Nah, sudah selesai untuk materi yang ini. Sekarang nanti kamu bisa mengerjakan buku tugasnya untuk yang selanjutnya. Itu halaman 40 nomor halaman 40 nomor 1. Itu ada nomor 1 ini 6 kan sampai F. Terus nomor 2 itu berarti 7. Dan nomor 3. Nah, sudah itu aja wis. Berarti ada 7 ya. 8 ya. Ini 6, nomor 7-nya itu nomor 2,
nomor 8-nya itu nomor 3, nanggung ya, tambahin nomor 6 aja. Sehingga ada 10 nomor kan itu AB. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Terima kasih anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari ini hari ini bermanfaat bagi kita semua. Teruslah berdoa, teruslah berjuang, dan teruslah bersyukur. Jangan lupa tugasnya terakhir mengumpulkan adalah hari Kamis. Sebelum hari Kamis nilainya lain. Tapi kalau sudah hari Kamis itu nilainya juga lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.